Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video yang ketiga, masih tentang bagaimana mengelola kinerja perusahaan dengan balance scorecard. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah membahas dua perspektif, yakni perspektif finansial dan juga perspektif pelanggan. Nah di dalam video kali ini kita akan membicarakan mengenai dua perspektif yang berikutnya, yakni perspektif bisnis proses dan perspektif people and development atau learning and growth. Jadi di dalam slide berikutnya ya, di depan Anda ini saya menyebutkan mengenai proses bisnis internal. Ya. Jadi perspektif ini mencerminkan proses bisnis kunci yang harus dilakukan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Fokus perspektif ini adalah proses-proses bisnis yang memiliki dampak besar dalam peningkatan kinerja perusahaan. Pada umumnya, sasaran strategis dalam perspektif ini berjumlah lebih banyak dibanding perspektif lainnya. Ya, jadi perspektif bisnis proses itu sebenarnya mencoba mendefine sasaran-sasaran strategis dalam proses bisnis Anda. Kalau perusahaan Anda manufacturing misalnya, perusahaan manufacturing itu biasanya ya bisnis prosesnya berkaitan dengan proses produksi, procurement, bagaimana procurementnya lancar, proses produksinya excellent, delivery-nya juga oke. Ya. Kalau perusahaan Anda di bidang jasa ya kemudian juga sama, bagaimana proses after sales service-nya, kemudian bagaimana proses delivery-nya. Ya. Jadi bagaimana proses-proses bisnis itu dikendalikan supaya kinerjanya menjadi meningkat. Nah, di dalam slide berikutnya ini ya, di dalam slide berikutnya bisa Anda lihat contoh sasaran strategis yang lazim digunakan dalam proses bisnis, dalam perspektif bisnis proses internal. Yang pertama misalnya meningkatkan mutu dan keandalan produk. Ini kunci nih mas ya. Yang kedua menurunkan jumlah produk yang gagal atau defect rate. Meningkatkan kecepatan pelayanan. Ini kunci juga ini. Kalau Anda perusahaan jasa ya respon, kecepatan ya. Atau mengembangkan inovasi ya. Innovate or die. Kalau Anda tidak bisa inovasi, perusahaan Anda bisa seperti Kodak ya, mati suri dalam kesunyian. Ya, digilas oleh roda inovasi. Atau yang berikutnya mengembangkan kapasitas produksi atau ekspansi ya. Anda misalnya demand-nya tinggi, pertumbuhan penjualannya bagus, pabriknya mau diekspansi. Atau kalau Anda bank ya buka cabang. Ya. Jadi inilah beberapa contoh sasaran strategis yang lazim digunakan dalam proses bisnis mas. Atau internal proses bisnis. Ya, mutu produk, kecepatan, inovasi, atau ekspansi. Itu yang lazim digunakan ya. Atau utilisasi mesin itu juga sering digunakan juga supaya mesinnya menjadi lebih optimal. Nah, di bagian berikutnya ini mas ya, di slide berikutnya ini adalah perspektif yang terakhir ya, ini perspektif pembelajaran atau learning and growth. Saya suka menyebutnya juga sebagai perspektif people development ya. Jadi perspektif ini mencerminkan kapabilitas yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam dua aspek utama, yakni sumber daya manusia atau SDM, kemudian sistem organisasi, leadership, dan kultur perusahaan. Ya, jadi mengenai organizational development mas, organisasinya. Perspektif ini menunjukkan bahwa kapabilitas sumber daya manusia dan sistem organisasi yang solid merupakan fondasi bagi kemajuan kinerja perusahaan. Ya, fondasi. Jadi di dalam slide berikutnya bisa Anda lihat itu ya perspektif learning and growth. Di sisi human capitalnya Anda mencoba mengembangkan skills, knowledge, dan attitude para karyawan. Kemudian kalau di organizational capitalnya Anda mengembangkan kultur perusahaan yang hebat, leadership yang mumpuni, dan kolaborasi yang strong. Nah, di dalam halaman berikutnya ini bisa Anda lihat ya. Contoh sasaran strategis yang lazim digunakan dalam perspektif learning and growth misalnya adalah mengembangkan kompetensi karyawan. Ini kunci nih mas. Atau yang kedua membangun kultur perusahaan yang unggul. Atau menciptakan pola leadership yang efektif. Atau meningkatkan produktivitas karyawan. Contoh lainnya yang lazim digunakan juga misalnya mengembangkan kepuasan karyawan. Karena kalau karyawannya puas, biasanya kinerja bisnis juga akan meningkat, mas. Kalau karyawannya tidak puas, ya termehek-mehek, biasanya kinerjanya juga akan termehek-mehek. Atau mungkin dalam
perspektif ini Anda bisa punya sasaran strategis yang bersifat project based, yang misalnya mengembangkan sistem penilaian kinerja berbasis KPI, atau menerapkan HRIS baru, Human Resource Information System baru, gitu ya. Jadi project based. Jadi itu adalah contoh-contoh sasaran strategis dalam bidang perspektif pembelajaran, Mas, atau learning and growth. Jadi itulah 4 dimensi ya yang lazim kita gunakan, dan saya sudah memberikan contoh-contohnya beberapa sasaran strategis. Ya, sekali lagi itu contoh-contoh saja, Mas. Anda bisa menambahkan, atau kalau misalnya contoh tadi relevan ya bisa diadopsi menjadi sasaran strategis perusahaan Anda. Ya. Nah, jadi dalam slide berikutnya ini saya menampilkan contoh nyata ini, Mas. Ya. Dalam slide berikut ditampilkan template balance scorecard map. Di dalamnya diuraikan contoh sasaran strategis yang relevan untuk setiap perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis, dan learning and growth. Nah, mari coba kita lihat di slide berikutnya itu, Mas. So that's it, Mas. Itulah yang namanya balance scorecard map, Mas. Ya, Anda bisa lihat dengan mata kepala Anda sendiri. Ini kebetulan semuanya pakai bahasa Inggris, Mas, ya. Karena kita di era globalisasi ya, kalau bisa pakai bahasa Inggris ya. Bukan bahasa Suriname, Mas, atau bahasa Jawa, Mas, ya. Jadi itulah, Mas, namanya sasaran strategis. Itu kotak-kotak itu disebut sasaran strategis. Nah, gambar ini disebut strategic map atau balance scorecard map. Contohnya misalnya Anda lihat ya di financial ya, ada 3 sasaran strategis. Meningkatkan shareholder value, ya. Yang kedua, memanage cost secara efisien, dan kemudian meningkatkan revenue growth. Bagaimana pendapatannya, omset bisnisnya ditingkatkan menjadi lebih tinggi, menembus langit. Nah, di customers Anda bisa lihat ada 3 sasaran strategis, Mas. Ya, Mbak-mbak ya. Yang pertama, nurture customer satisfaction, ya, memelihara kepuasan pelanggan, expand market share, dan kemudian meningkatkan customer acquisition. Bagaimana jumlah pelanggannya itu ditingkatkan. Kepuasannya dipelihara, jumlah pelanggan baru diakuisisi, otomatis market share-nya akan nambah. Nah, di bisnis prosesnya ada 4 ini. Ya, yang pertama achieve operational excellence, kemudian drive demand via customer relationship management. Ya, jadi ini proses CRM-nya, Mas. Ya, kenapa ini masuk di bisnis proses? Karena kita di sisi CRM-nya. Kemudian yang ketiga, manage dramatic growth through innovation, ya, jadi mengelola inovasi. Dan yang terakhir ini perusahaannya mungkin perusahaan yang berkaitan dengan environment, ya. Implement good environmental policy. Bagaimana perusahaannya tidak mencemari bumi, Mas, ya, tidak mencemari langit. Jadi ada 4 dimensi itu, Mas. Nah, di learning and growth-nya ada 3 sasaran strategis. Yang pertama, develop employee satisfaction. Yang kedua, enhance employee productivity. Dan yang ketiga, improve employee appraisal system. Ya, improve employee appraisal system ini project nih. Ya. Contoh sasaran strategis yang berbasis project. Jadi inilah, Mas, sasaran strategis yang muncul dalam balance scorecard. Ini adalah contoh dari sasaran strategis perusahaan real yang pernah kami bangun, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sasaran strategis. Memang sejauh pengalaman saya, itu memang ketika kita menyusun sasaran strategis itu antara 10 sampai 15, Mas. Ya, 10 sampai 15. Jarang kita menyusun sampai misalnya 15, 30 atau 25, itu terlalu banyak. Ya, too many malah membingungkan, tidak fokus. Jadi kita fokus. Dan kalau Anda lihat gambar panahnya itu simple, Mas. Ya, tidak seperti Indomie. Di beberapa slide balance scorecard itu tayangannya, panah-panahnya itu ini, Mas, ya, saling melingkar-lingkar seperti Indomie. Kalau saya sih pendekatannya praktikal, yang simple saja. Simplicity is the best. Ya. Jadi ini logikanya adalah kalau SDM-nya bagus, Mas, bisnis prosesnya akan oke. Kalau bisnis prosesnya akan oke, kemudian pelanggannya juga akan happy, dan kemudian keuangannya juga akan meningkat. Ya, seperti ini. Ya. Sekali lagi saya menampilkan gambar ininya itu seperti ini, ya, simple. Tidak perlu pakai panah-panah yang saling tidak beraturan itu, ya, yang seperti gambar Indomie. Ya.
Jadi itu adalah contoh, sekali lagi ya, contoh mengenai sasaran strategis balance scorecard map yang real. Ya. Jadi sekali lagi jumlahnya antara 10 sampai 15. Dan pertanyaan berikutnya, apakah sasaran strategis ini tahun depan bisa diganti-ganti? Jadi begini Mas, beberapa sasaran strategis yang mungkin bersifat generik sebaiknya tidak diganti ya. Misalnya kayak mengembangkan kepuasan pelanggan, meningkatkan jumlah pelanggan, mengembangkan inovasi. Itu menurut saya sasaran-sasaran strategis yang bersifat permanen, yang abadi, yang bisa tiap tahun tetap dipertahankan, meningkatkan omset. Ya, jadi sebaiknya tidak diganti. Yang diganti nanti targetnya Mas. Ya, targetnya tahun depan makin tinggi. Ya, jadi memang sasaran strategis itu yang Anda lihat tadi, itu sebagian besar sasaran strategis yang bersifat permanen. Hanya ada beberapa yang bersifat project. Misalnya tadi mengembangkan employee appraisal system. Ya. Mengembangkan employee appraisal system itu bersifat project based. Tahun ini mungkin projectnya selesai, ya tahun depan tidak perlu. Ya. Atau misalnya mengembangkan kebijakan lingkungan hidup, mengembangkan kebijakan yang pro environmental ya, itu mungkin tahun ini sudah selesai, tahun depan ya tidak perlu lagi. Jadi emang betul ada beberapa sasaran strategis yang bisa diganti-ganti Mas ya, diganti yang lain yang lebih relevan. Misalnya tahun depan Anda punya inisiatif baru, misalnya yang penting mengenai budaya perusahaan, ya bisa ditampilkan ya, mengembangkan budaya perusahaan yang unggul. Kalau misalnya tahun itu sudah dianggap selesai, ya kemudian tidak perlu lagi ditampilkan di tahun depannya lagi. Jadi intinya adalah sasaran strategis itu jangan semuanya diganti tiap tahun, nanti malah membingungkan karyawan, membingungkan orang. Sebaiknya sebagian besar menurut saya sasaran strategis itu sebaiknya tetap. Ya, hanya ada beberapa sasaran strategis yang diganti-ganti ya, yang project based. Sekali lagi nanti yang diganti tiap tahun itu targetnya tiap tahun naik gitu. Misalnya ini contohnya tadi mengenai kepuasan pelanggan, targetnya tahun ini 8, tahun depannya 8,5, tahun depannya lagi 9 misalnya. Jadi dibentuk tren. Dari tren itu kan kita bisa tahu pertumbuhan kinerja bisnis kita Mas. Ya. Jadi itulah Mas ya, contoh mengenai balance scorecard. Nah pertanyaan berikutnya adalah dari mana ini sasaran strategis ini dibangun Mas ya, tadi ya ada 13 sasaran strategis. Itu sebenarnya yang paling penting adalah ya di-define dari visi misi perusahaan Anda atau dari karakter bisnis perusahaan Anda. Sekali lagi tadi contohnya mungkin lebih relevan untuk perusahaan manufacturing ya, contoh yang tadi barusan saya tunjukkan kepada Anda ya, itu cocok untuk perusahaan manufacturing. Tapi kalau misalnya Anda perusahaan perbankan, mungkin sasaran strategisnya tidak seperti yang tadi ya saya contohkan ya. Jadi sasaran strategis tadi lebih menurut saya mengacu pada karakteristik bisnis perusahaan Anda. Ya, karakteristiknya, visi, misi, dan karakteristik. Ya, visi, misi, dan karakteristik. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah analisa terhadap tantangan eksternal dan kapabilitas internal. Ya. Jadi misalnya kenapa Anda tadi mencantumkan inovasi? Karena Anda melihat bahwa masa depan industri Anda itu penuh dengan dinamika inovasi. Kalau perusahaan Anda tidak inovasi, Anda akan mati. Karena Anda berada pada industri yang persaingannya ketat misalnya. Makanya Anda menambahkan, mengembangkan proses inovasi. Itu analisa eksternal Mas. Ya. Jadi dari analisa eksternal kita sepakat bahwa inovasi itu penting. Maka ditampilkanlah. Yang kedua dari analisa internal, misalnya tadi contohnya adalah mengembangkan performance appraisal baru, itu kan analisa internal. Pihak HRD-nya merasa bahwa performance appraisal yang sekarang ini tidak efektif, tidak berbasis KPI misalnya. Dari analisa internal itu dimunculkanlah satu inisiatif baru yang mungkin sangat penting, yakni bagaimana membangun performance appraisal baru yang lebih objektif berbasis KPI. Itu muncul. Ya. Jadi sekali lagi sasaran strategis itu kuncinya sumbernya adalah visi misi Anda, karakteristik bisnis Anda, dan kemudian analisa terhadap tantangan eksternal dan juga analisa terhadap lingkungan internal Anda. Sehingga muncullah sasaran strategis tadi. Saya rasa seperti itu, nanti kita akan lanjutkan
dibedah lagi bagaimana peta strategi balance scorecard tadi dimunculkan menjadi KPI-KPI. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.